Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Purbaya versus Sri Mulyani, dari harapan rakyat ke oligarki. Sri Mulyani pergi, Purbaya datang, rakyat makin terhimpit. Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudisadewa bukanlah sekadar pergeseran kursi kabinet. Ini adalah momentum besar yang memperlihatkan wajah asli politik dan ekonomi kita. Publik menyaksikan dua figur dengan citra yang sangat berbeda. Sri Mulyani meninggalkan jabatannya dengan air mata, dengan pengakuan luas sebagai sosok yang disiplin, cerdas, dan penuh integritas. Perpisahannya dipenuhi penghormatan, bukan hanya karena kebijakan yang ia ambil, tetapi juga karena citra moral dan kepemimpinannya yang kuat. Namun, hanya berselang 1 hari, Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan baru telah memicu gelombang kontroversi. Blunder pertamanya soal tuntutan rakyat 17+8 dianggap meremehkan aspirasi masyarakat. Ia menyebut, itu sekadar suara sebagian kecil rakyat, yang akan hilang bila ekonomi tumbuh 6-7%. Pernyataan ini menciptakan kesan arogan, kurang empati, dan tidak memahami realitas rakyat kecil. Belum berhenti di situ, publik kemudian disuguhi kontroversi lain. Pernyataan viral anaknya yang dianggap menghina orang miskin. Narasi yang muncul, bukan lagi sekadar soal kebijakan ekonomi, melainkan soal moralitas keluarga pejabat, yang dianggap jauh dari realitas rakyat. Dan di tengah krisis global, harga sembako naik, lapangan kerja sulit, daya beli jatuh, publik justru dihadapkan pada transisi dari figur Sri Mulyani yang penuh hormat, ke Purbaya yang langsung dihantam kritik. Inilah kontras yang menjadi sorotan editorial kita kali ini. Mari kita telusuri lebih dalam, bagaimana perbedaan ini mencerminkan bukan hanya gaya kepemimpinan, tapi juga arah masa depan ekonomi kita. Simak sampai akhir, dan jangan lupa like, komentar, bagikan, serta subscribe agar semakin banyak rakyat yang tercerahkan. Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan baru yang menuai kontroversi. Pergantian Menteri Keuangan, dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudisadewa, seharusnya menjadi momen penting. Namun yang terjadi, justru sebaliknya. Dalam 24 jam pertama, bukan rasa percaya diri yang muncul. Yang mengemuka adalah gelombang keraguan dan kritik. Semua berawal dari pernyataan Purbaya tentang tuntutan publik, yang dikenal dengan istilah 17+8. Dengan enteng, ia berkata bahwa itu hanyalah suara sebagian kecil rakyat. Ia menambahkan, kalau ekonomi tumbuh 6-7%, maka orang akan sibuk bekerja, makan enak, dan tidak lagi turun ke jalan. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi publik, kalimat itu melukai. Karena di balik kata-kata itu, rakyat merasa diremehkan. Aspirasi mereka dianggap sepele, seolah masalah hidup yang rumit, bisa hilang hanya dengan angka pertumbuhan ekonomi. Padahal, rakyat tidak butuh angka. Yang mereka butuhkan adalah keadilan. Harga sembako yang terjangkau, lapangan kerja yang nyata, biaya sekolah dan kesehatan yang ringan. Dan yang lebih penting, rakyat ingin didengar. Masalah tidak berhenti di situ. Publik kemudian dihadapkan pada potongan unggahan lama dari putra sang menteri. Sebuah unggahan yang merendahkan orang miskin. Disebut bahwa orang miskin itu malas, banyak mengeluh, dan punya mental pengemis. Lebih buruk lagi, ucapan itu disampaikan sambil pamer kartu prioritas bank. Kombinasi dua hal ini membuat persepsi publik semakin negatif. Ada yang berkata, arogansi itu bukan hanya ada pada sang ayah, tetapi menurun menjadi budaya keluarga. Media sosial pun meledak. Narasi elitisme semakin kuat. Dalam waktu singkat, Purbaya tidak lagi dipandang sebagai teknokrat baru. Ia dipandang sebagai simbol elit lama. Elit yang hidup di Menara Gading, jauh dari realitas rakyat biasa. Purbaya mencoba meredam. Ia meminta maaf. Ia berkata, dirinya masih menteri kagetan. Gayanya dianggap koboi, seolah kesalahannya bisa dimaklumi. Tetapi, publik tidak merasa terobati. Yang muncul, justru kesan baru. Bahwa ia memang tidak siap. Bahwa ia tidak paham beratnya posisi Menteri Keuangan. Dan yang paling berbahaya, bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya, bisa menjadi risiko pasar. Bayangkan, posisi sekrusial itu, dipegang oleh orang yang sendiri mengaku tidak siap. Inilah yang membuat pasar bereaksi negatif. Investor meragukan stabilitas. Pelaku bisnis menyebut, gaya komunikasinya bisa memicu gejolak. Masalah menjadi semakin besar ketika dibandingkan dengan Sri Mulyani. Saat ia berpamitan, publik larut dalam haru. Videonya ditonton jutaan kali. Sri Mulyani dianggap simbol integritas, kerja keras, dan kecerdasan. Perbandingan itu sangat menyakitkan bagi Purbaya.
Karena sejak awal, ia justru muncul dengan blunder, arogansi, dan kontroversi keluarga. Transisi ini terasa seperti penurunan kelas. Dari seorang teknokrat dunia, turun ke pejabat yang masih belajar bicara. Semua ini terjadi di tengah kondisi yang sangat berat. Kita sedang menghadapi krisis global. Ekonomi dunia melambat, harga energi naik turun tak menentu. Harga pangan melonjak, perubahan iklim menambah ketidakpastian. Di dalam negeri, beban rakyat semakin besar. Utang negara menumpuk, APBN tertekan. Defisit mengintai, subsidi makin membengkak, sementara daya beli rakyat terus melemah. Lebih parah lagi, ketimpangan makin tajam. 1% orang terkaya, menguasai lebih dari separuh kekayaan nasional. Sedangkan jutaan orang hanya bisa hidup dari gaji pas-pasan. Ada yang harus memilih antara beli beras atau bayar sekolah anak. Ada yang harus menunggak listrik demi bisa membeli obat. Dan di balik semua itu, berdiri oligarki. Segelintir orang yang mengendalikan ekonomi, politik, bahkan hukum. Mereka menguasai tambang, bank, media, dan juga partai politik. Mereka yang menentukan arah kebijakan. Mereka yang menikmati keuntungan. Rakyat hanya jadi penonton. Kadang bahkan jadi korban. Harga BBM naik, rakyat yang menjerit. Pajak diperluas, rakyat yang membayar. Sementara di layar media sosial, anak pejabat bisa dengan enteng merendahkan orang miskin. Inilah yang membuat sentimen publik terhadap Purbaya sangat keras. Karena rakyat melihat dirinya bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai bagian dari lingkaran lama. Lingkaran elitisme, lingkaran oligarki. Maka tantangan terbesar Purbaya bukan hanya soal defisit, utang, atau APBN. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana ia mengembalikan kepercayaan. Bagaimana ia membuktikan bahwa dirinya tidak sekadar teknokrat, tetapi pejabat yang punya empati. Tanpa itu, semua kebijakan hanya akan dianggap sebagai alat oligarki. Tanpa itu, rakyat akan terus menilai bahwa Menteri Keuangan bekerja bukan untuk mereka, melainkan untuk kepentingan segelintir elit. Publik sudah tidak sabar. Mereka ingin bukti nyata, bukti bahwa pemerintah berpihak pada rakyat kecil, bahwa negara ada untuk melindungi, bukan untuk menghisap. Kalau Purbaya gagal menjawab tantangan itu, maka posisinya akan terus lemah. Setiap kata akan dipelintir, setiap kebijakan akan dicurigai, setiap langkah akan ditolak, karena persepsi awal yang buruk sudah terlanjur tertanam. Kesimpulannya sederhana, hari-hari pertama Purbaya sebagai Menteri Keuangan telah menimbulkan krisis persepsi. Blunder komunikasinya, kontroversi keluarganya, dan perbandingan dengan Sri Mulyani membuat citranya jatuh. Ditambah kondisi ekonomi yang krisis, rakyat yang makin terbebani, ketimpangan yang melebar, serta oligarki yang mendominasi, ia menghadapi tantangan yang sangat berat. Rakyat menunggu, mereka ingin melihat apakah Menteri Keuangan baru ini akan menjadi bagian dari solusi. Atau justru menjadi bagian dari masalah yang makin memperlebar jurang ketidakpercayaan. Dari perjalanan singkat yang baru kita saksikan, jelas sekali kontras antara Sri Mulyani dan Purbaya. Sri Mulyani keluar panggung dengan tangis haru, diiringi rasa hormat, bahkan oleh mereka yang sering mengkritiknya. Sementara Purbaya, masuk dengan penuh blunder, sorotan tajam, dan keraguan publik. Perbandingan ini tidak bisa dihindari. Satu dikenal sebagai simbol integritas, kepiawaian, dan kerja keras, yang lain baru melangkah, tetapi sudah dipersepsikan arogan, kagetan, dan jauh dari empati sosial. Bayangan Sri Mulyani menjadi terlalu besar, sehingga setiap langkah Purbaya terlihat salah, bahkan sebelum ia sempat menunjukkan kompetensinya. Namun, persoalan bukan hanya soal gaya komunikasi. Di balik perbandingan ini, ada krisis ekonomi yang nyata. Rakyat menanggung beban berat, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, utang negara menekan APBN, dan oligarki kian mendominasi arah politik dan hukum. Publik membutuhkan Menteri Keuangan yang bisa hadir dengan kebijakan yang berpihak, bukan sekadar retorika atau pembelaan diri. Apakah Purbaya sanggup memulihkan citra dirinya, dan membangun kepercayaan rakyat? Apakah ia mampu membuktikan kompetensinya di balik badai kritik? Atau justru publik akan semakin kehilangan keyakinan pada pemerintah, yang tampak semakin berpihak pada oligarki ketimbang rakyat? Itulah pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Editorial ini bukan akhir, melainkan ajakan untuk terus mengawal, mengkritisi, dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir elit, tetapi benar-benar menyelamatkan rakyat. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa, like, komen, dan bagikan. Juga jangan lupa, subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar suara kritis ini semakin luas terdengar. Karena tanpa suara rakyat, kebijakan hanya akan menjadi alat kekuasaan, bukan jalan menuju keadilan.